Terima kasih Mbak Eva selaku moderator pada kesempatan sore berbahagia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati para pejabat di lingkungan BKN yang masih hadir, baik luring maupun daring. Yang kami hormati Kepala Biro SDM atau yang mewakili, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu peserta sosialisasi Peraturan Menpan nomor 1 tahun 2023 dan Peraturan BKN nomor 3 tahun 2023, baik secara daring maupun luring. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, tadi Bu Moderator memulai dengan pantun, izinkan saya memulai pemaparan materi ini dengan pantun juga. Ke Jakarta membeli ketan. Cakep. Belinya dekat banjir kanal. Cakep. Mari kita sama-sama fahamkan ketentuan teknis jabatan fungsional. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa ini. Tolong izin untuk di-share materinya. Pada kesempatan kali ini kami mencoba untuk menyamakan persepsi terkait sharing knowledge ketentuan peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional. Bagaimana implementasi daripada peraturan BKN ini? Tadi kita sudah sama-sama dengarkan pemaparan dari Menpan dalam hal ini oleh Mbak Ipma. Masih hadir Mbak Ipma? Sudah log out ya? Tadi saya juga lupa menyapa Mbak Ipma, yang saya hormati Mbak Ipma juga dari Menpan selaku narasumber. Dan juga kita sudah sama-sama juga dengarkan arahan di Pak PLT Kepala BKN bahwa ke depan bagaimana jabatan fungsional itu dalam hal pembinaan, khususnya kenaikan pangkat dan kenaikan jenjangnya itu lebih mudah ketimbang ketentuan pada pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional sebelumnya. Nah, ini memang memaknai kemudahan pembinaan jabatan fungsional ini memang harus kita garis bawahi ya. Dalam hal pembinaan ini seperti amanahnya tadi Pak PLT Kepala, bahwa agile-nya jabatan fungsional saat ini juga tidak terlepas daripada kompetensi jabatan fungsional itu sendiri. Oleh karena itu, lebih fokus kepada hasil kerja atau kinerja daripada pejabat fungsional. Nah, hasil kerja atau kinerja pejabat fungsional ini tentu secara dokumentasi tertuang dalam kriteria kinerja pejabat fungsional tersebut. Nah, harapannya tadi dari Menpan juga sampaikan pada pejabat fungsional ini memiliki korelasi terhadap capaian tujuan organisasi. Sehingga apabila seorang pejabat fungsional memiliki predikat kinerja sangat baik ataupun baik, merupakan itu gambaran dari kinerja organisasi juga. Sehingga adanya korelasi yang signifikan. Next, lanjut. Lalu bagaimana implementasi pelaksanaan peraturan BKN nomor 3 ini? Nah, tadi kita juga sudah mulai move on bahwa di ketentuan Peraturan Menpan nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional ini sudah tidak mengatur lagi ketentuan-tentuan dari butir-butir kegiatan. Nah, perolehan angka kredit ini diperoleh daripada konversi predikat kinerja. Bagaimana konversi predikat kinerja itu? Next, lanjut. Nah, di formulir sebelumnya Mas, slide sebelumnya. Oke, next lanjut. Nah, di konversi predikat kinerja ini, next lanjut Mas ya, bahwa satu penilaian kinerja yang dilakukan oleh atasannya Bapak Ibu, jadi yang menilai kinerja Bapak Ibu adalah atasan Bapak Ibu. Bagi pejabat fungsional, maka sekaligus mengkonversikan angka kredit tersebut.
Nah, proses periode pengkonversian angka kredit ini dilakukan baik bisa secara periodik maupun secara tahunan, di mana Bapak Ibu selaku pimpinan unit kerja nanti akan menuangkan 3 formulir proses pengkonversian angka kredit tersebut. Formulir yang pertama adalah formulir konversi predikat kinerja ke dalam angka kredit. Jadi setelah selesai dilakukan evaluasi oleh atasan Bapak Ibu, baik itu secara periodik atau tahunan, maka predikatnya dituangkan di formulir yang pertama, yakni jika misalkan kriteria kinerjanya baik, maka rumusannya adalah konversi predikat kinerja dikali koefisien, artinya 100% dikali koefisien di jenjang jabatannya. Jika jabatannya adalah ahli pertama, maka dia 12,5, kemudian ahli muda 25, ahli madya 37,5, dan ahli utama 50. Nah, apabila yang kedua itu formulir akumulasi angka kredit. Jadi sejak tahun 2022, Bapak Ibu selaku pejabat fungsional memperoleh angka kredit berapa? Misalkan yang masih konvensional berarti harus disesuaikan ke integrasi dulu. Bagi yang konversi atau sudah integrasi, maka tinggal dituangkan kumulatif angka kreditnya, Bapak Ibu ya, yang di tahun 2022. Nah, nanti predikat tahun 2023 dituangkan juga apabila kumulatif angka kreditnya sudah memenuhi angka kredit untuk naik pangkat atau naik jenjang jabatan, maka atasan Bapak Ibu menuangkan ke formulir PAK konversi, yakni formulir yang ketiga. Kira-kira seperti itu ya. Ini harus dipahami, ini harus dimengerti baik oleh atasan Bapak Ibu maupun oleh para pejabat fungsional itu sendiri. Next, lanjut. Nah, di ketentuan Perban BKN nomor 3 tahun 2023 ada pada prinsipnya menerjemahkan atau mengatur lebih teknis terkait 7 mandat yang ada di Permenpan 1 tahun 2023. Nah, 7 mandat itu pada prinsipnya terkait tentang angka kredit. Nah, angka kredit ini digunakan satu untuk penetapan pengangkatan dalam jabatan fungsional, dan yang kedua adalah angka kredit untuk kenaikan pangkat maupun kenaikan jenjang jabatan. Adapun untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional, kita ketahui bersama di ketentuan Permenpan 1 tahun 2023 itu ada 4 mekanisme pengangkatan jabatan fungsional. Yang pertama, pengangkatan pertama, yakni formasi CPNS yang formasi jabatan fungsional. Yang kedua adalah perpindahan dari jabatan lain, dan yang ketiga adalah penyetaraan atau penyesuaian, dan yang keempat adalah promosi. Nah, bagaimana pengaturan angka kredit terkait pengangkatan pertama? Next, lanjut. Untuk pengangkatan pertama, nah ini dijelaskan juga nih Bapak Ibu dalam layar monitor. Sebelum kita menyamakan terkait bagaimana itu pemberian angka kredit konversi di pengangkatan pertama, kita samakan persepsi dulu juga bahwa perolehan angka kredit bagi pejabat fungsional dengan konversi predikat kinerja itu, jika Bapak Ibu bisa lihat di tabel sebelah kanan, jika dia predikat kinerjanya adalah sangat baik, maka nilai kuantitatifnya adalah 105%, sangat baik. Kalau baik dia 100%, kalau cukup atau butuh perbaikan itu 75%, dan kurang 50%, serta sangat kurang 25%. Dan juga ada variabel yang digunakan dalam pengkonversian, yakni koefisien angka kredit dalam jenjang jabatannya. Bapak Ibu bisa lihat di tabel sebelah kanan paling bawah, jika dia ahli pertama berarti 12,5, ahli muda 25%, ahli madya 37,5, dan ahli utama 50%. Dan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa evaluasi predikat kinerja ini dapat dilakukan secara periodik atau tahunan sesuai dengan kebutuhan. Apabila dilakukan secara periodik, maka rumus yang digunakan adalah jumlah bulan periode penilaian
dibagi jumlah bulan dalam 1 tahun dikali presentasi predikat kinerja dikali koefisien angka kredit. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada rumus periodik seperti ini, Bapak Ibu sudah paham ya, mana nilai koefisien, mana nilai presentasi, dan mana nilai jumlah periode penilaian dan jumlah periode 1 tahun. Jadi bukan mengada-ngada ya, jadi ada beberapa instansi memang yang belum memahami. Jadi ketika maksudnya dinilaikan secara periodik, tapi menghitungnya tahunan gitu kan. Padahal dia mau menghitung nih dari bulan Januari sampai dengan Juli 2023. Nah dia lupa gitu kan bahwa untuk periodik itu ada rumus jumlah bulan periode penilaian dibagi jumlah bulan dalam 1 tahun gitu kan. Jadi di PAK-nya itu Januari sampai dengan Juli 2023, tapi ngitungnya itu masih menghitung tahunan. Nah, padahal itu keliru ya Bapak Ibu. Next, lanjut. Nah, terkait pengangkatan pertama, ini Bapak Ibu bahwa tadi juga sudah mungkin disampaikan oleh Menpan bahwa pengangkatan pertama itu khusus untuk pengangkatan jenjang jabatan ahli pertama dan muda, juga JF keterampilan, terampil, dan pemula. Nah, pada prinsipnya Bapak Ibu, apabila ada di lingkungan Bapak Ibu itu ada jabatan fungsional CPNS ya, CPNS promosi jabatan fungsional, maka jangan ragu-ragu setelah yang bersangkutan diangkat sumpah janji PNS-nya untuk segera diangkat dalam jabatan fungsional. Karena untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional itu tidak perlu ditetapkan angka kredit awalnya. Jadi diangkat terlebih dahulu saja dalam jabatan fungsional. Nanti kapan dihitung angka kreditnya? Nanti setelah yang bersangkutan duduk dalam jabatan fungsionalnya. Even itu ada amanah dari peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020. Pada saat CPNS itu nanti kriteria kinerjanya juga dinilaikan. Silahkan dinilaikan setelah yang bersangkutan duduk dalam jabatan fungsionalnya. Dinilaikan secara periodik. Periodik seperti apa? Next, lanjut. Kira-kira ini ada contoh kasus nih Bapak Ibu, karena kita sudah teknis ya. Jadi ada seorang CPNS tahun 2023, di bulan Maret diangkat sebagai CPNS, kemudian dia melaksanakan on the job training sampai dengan Desember 2023. Kemudian di Februari 2024 yang bersangkutan diangkat ke dalam mengambil sumpah janji PNS ya, karena udah 1 tahun. Nah, kepada yang bersangkutan ini diangkat saja dulu setelah yang bersangkutan mengambil sumpah janji PNS, diangkat saja dulu dalam jabatan fungsionalnya. Nanti setelah yang bersangkutan duduk dalam jabatan fungsional, baru dihitungkan predikat kinerjanya. Nah, predikat kinerjanya kira-kira akan dihitung bersamaan dengan predikat kinerja yang bersangkutan di tahun 2024. Nah, berapa predikat kinerja waktu CPNS? Nah, di kolom sebelah kanan bawah, ini cara menghitungnya secara periodik ya Bapak Ibu ya. 10/12 kali 100% kali 12,5. Tadi rumusnya sudah paham ya Bapak Ibu. Kemudian dapat nilai 10,42. Kemudian periode Januari sampai dengan Februari itu 2/12 kali 100% kali 12,5. Dapat 2,08. Jadi jumlahnya pada saat kinerja di CPNS adalah 12,5 angka kredit. Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu, mudah sekali. Next, lanjut. Lalu bagaimana cara menuangkannya? Nah, nih, menuangkannya nanti Bapak Ibu untuk formulir yang pertama yang di kotak di kotak sebelah kanan bawah itu di formulir yang pertama ya Bapak Ibu, formulir konversi angka kredit. Nah, di formulir kedua ini Bapak Ibu bisa lihat ini ada penuangan formulir yang kedua, yakni formulir kumulatif angka kreditnya ya Bapak Ibu. Tahun 2004 ya angka kreditnya kegiatan CPNS-nya ini dinilaikan 12,5. Nah, tahun 2024 juga ini predikat yang bersangkutan dari periode Maret sampai dengan Desember itu angka kreditnya berapa. Dijumlahkan tahun 2024, 2025, 2026 apabila yang bersangkutan telah memenuhi kumulatif angka kredit untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi, maka diusulkan kenaikan pangkatnya
yakni untuk dari golongan 3A ke golongan 3B itu kurang lebih ada 50 angka kredit ya yang dipersyaratkan. Silakan diusulkan kenaikan pangkatnya sesuai dengan kebutuhan. Tadi Pak PLT Kepala juga menyampaikan bahwa tahun 2024 nanti untuk periode kenaikan pangkat itu sudah tidak 2 kali lagi, tapi sudah 6 periode. Next, lanjut. Lalu bagaimana dengan pengangkatan perpindahan dari jabatan lain? Nah, mekanisme yang kedua, Bapak Ibu, ini adalah mekanisme pengangkatan dari perpindahan jabatan lain. Nah, bagaimana penghitungan angka kredit bagi pejabat yang diangkat ke dalam jabatan fungsional melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain. Bapak Ibu, ketika kita memahami atau memaknai pengangkatan jabatan fungsional melalui mekanisme perpindahan di jabatan lain, maka pendekatan pola karir yang digunakan adalah pendekatan pola karir yang horizontal. Pengangkatan perpindahan ini bisa dimaknai Bapak Ibu dari jabatan non fungsional ke jabatan fungsional atau sebaliknya dari jabatan fungsional ke jabatan non fungsional, tapi dengan pola karir horizontal. Begitu juga bagi jabatan fungsional ke jabatan fungsional lainnya, ya Bapak Ibu ya. Jadi ini juga pola karirnya horizontal. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada seorang pejabat fungsional yang akan pindah ke jabatan fungsional lainnya, sebelumnya jabatan fungsionalnya ahli muda, maka ke jabatan fungsional yang barunya juga sama ahli muda, ya Pak Bu. Karena masih ada juga yang bertanya, Pak, ini di tempat kami ada jabatan fungsional XX, dia ahli muda, dia akan berpindah ke jabatan fungsional YYY, gitu kan. Kemana jabatannya? Jenjang ahli madya. Nggak bisa, gitu kan. Karena kalau perpindahan itu dia harus horizontal pola karirnya. Kalau dia berpindah dari ahli muda, ya ke ahli muda. Kalau mau ke ahli madya, ya sebelumnya ahli madya, baru dia ahli madya. Kira-kira seperti itu ya Pak Bu ya, dipahami ya. Karena pendekatan pola karirnya pola karir horizontal. Begitu juga sama nih Bapak Ibu. Kalau misalkan ada pelaksana di ketentuan Permenpannya ke ahli pertama, ya Bu ya, beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Penentuan jenjang jabatan itu dari pangkat golongan. Pelaksana yang golongannya 3C 3D itu boleh ke ahli muda ya. Kalau di ketentuan Permenpan sekarang, kalau karena pendekatan pola karirnya horizontal, dia kalau pelaksana ke ahli pertama. Kalau dia pengawas, dia ke ahli muda. Kalau dia administrator, berarti ke JF ke ahli madya. Kalau dia JPT, dia berarti ke diangkat dalam jabatan fungsional ke JF utama. Pak, JPT-nya baru 4 kali utama. Iya, boleh, bisa gitu kan. Karena yang dilihat adalah jabatannya, bukan pangkatnya. Nah, perhitungan angka kreditnya seperti apa? Yuk kita lihat satu persatu. Nah, kira-kira Bapak Ibu nih, kalau misalkan untuk perpindahan dari jabatan lain, ada 4 rumus yang Bapak Ibu harus pahami. Yang pertama adalah di mana ketika pengangkatan dalam jabatan fungsionalnya ini ideal. Nah, kalau ideal nih rumus utamanya itu angka kredit yang ditetapkan sama dengan konversi predikat kinerja ditambah angka kredit dasar. Ya Bapak Ibu ya, rumusnya mudah. Nah, lalu konversi predikat kinerja ini, nah kita breakdown lagi nih. Bisa saja dia di kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua itu yang di mana jabatan administrasi dengan pangkat tertinggi dalam jabatannya dan masa kepangkatannya lebih dari 3 tahun, maka konversi predikat kinerjanya itu dihitung maksimal 3 tahun. Ya, baru ditambah angka kredit dasar. Atau rumus yang ketiga, breakdown yang ketiga, apabila kondisi ini tidak ideal ya Bapak Ibu ya. Apabila jabatan administrasi dengan pangkat dan golongan ruang yang tidak sesuai dengan jenjang jabatannya, jadi kalau misalkan kita merefer antara pangkat golongan dengan jenjang, itu langsung ke Kepres 8799. Ahli muda itu golongannya 3A 3, ahli pertama itu golongannya 3A 3B, ahli muda itu 3C 3D, ahli madya itu 4A 4B 4C, ahli utama itu 4D 4E. Nah, ini ada nih Bapak Ibu yang tidak ideal. Maka rumusnya jangan pakai yang nomor 1 dan nomor 2. Rumusnya pakai yang nomor 3. Yang mana? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di tabel
sebelah kanan bawah. Jadi Bapak Ibu tinggal lihat tabelnya. Oh, dia jadi pelaksana. Misalkan dia sudah 3C, sudah 3D, mencelek kan? Pelaksana 3D diangkat ke ahli pertama. Maka dia kasih angka kredit 100 langsung full. Jangan pakai rumus nomor 1 atau nomor 2. Paham ya Bapak Ibu ya? Baik di daring maupun luring. Nah, sekarang yang terakhir nih, jabatan fungsional ke dalam jabatan fungsional. Ini menghitung angka kreditnya seperti apa, gitu kan? Nah, angka kreditnya itu sama dengan angka kredit sebelumnya, ya. Kalau yang dari jabatan fungsional ke jabatan fungsional. Contohnya Pak, contohnya misalkan ada jabatan fungsional analis DMA ahli muda, golongannya 3C, angka kreditnya 75. Mau pindah ke Audiwan, berarti jenjangnya ahli muda, ya, karena harus sejajar, harus horizontal. Jangan ahli madya, tapi ahli muda. Golongannya 3C, angka kreditnya juga sama, 75. Kira-kira seperti itu. Pak, kalau sudah duduk di Audiwan, dia mau naik pangkat dan jenjang, boleh nggak? Boleh, silakan berkarir, berkinerja. Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Next, lanjut. Nah, ini karena teknis nih, ini kita kasih contoh nih kan Bapak Ibu. Contoh penghitungan angka kredit perpindahan pangkat sesuai jenjang. Jadi contohnya ini kasus yang pertama ya Bapak Ibu. Ideal di mana pangkat golongannya itu ideal. Rumusnya adalah penetapan angka kredit sama dengan kriteria kinerja ditambah angka kredit dasar. Nah, seorang pejabat pelaksana, ini kebetulan golongannya 3A. Ya, predikat kinerjanya baik pada tahun 2023, 2024, 2025. Nah, Bapak Ibu bisa lihat tuh. 2023 ini full, 2024 full, 2025 full, ya kan? Kemudian pada bulan Januari sampai dengan Mei 2026, pejabat tersebut kembali memperoleh predikat kinerja karena di bulan Mei ini dia mau diangkat ke dalam jabatan fungsional, maksudnya seperti itu ya. Nah, dikasih predikat kinerjanya baik, maka cara ngitungnya adalah dilihat tadi dari tahun 2023 sampai 2025 itu kan 3 tahun ya. Nah, predikat kinerjanya berapa? 37,5 angka kredit. Jadi kan rumusnya predikat kinerja dikali koefisien angka kredit 100% dikali 12,5 kali 3 tahun. Itu 37,5 angka kredit. Ditambah, nih kalau yang ideal ini diuntungkan ya Bapak Ibu ya. Ditambah periodiknya dari Januari sampai dengan Mei. Sampai dengan Mei itu berapa? 5 bulan per 12 kali 100% kali 12,5. Dapat dia angka kredit 5,208. Ditambah angka kredit dasar sama dengan 0. Karena untuk golongan 3A dia kredit dasarnya 0 ya Bapak Ibu ya. Maka angka kredit yang ditetapkan kepada yang bersangkutan manakala diangkat ke dalam jabatan fungsional ahli pertama sejumlah 42,708 angka kredit. Nah, kira-kira seperti itu. Ini yang kondisi ideal sangat diuntungkan. Karena kenapa? Evaluasi periodiknya dihitungkan. Next, lanjut. Nah, ini lalu bagaimana nih Pak? Kalau dia berada di pangkat puncak pada jenjangnya. Contohnya di sini adalah ada seorang pejabat pelaksana golongan ruang 3A. Memperoleh predikat kinerja baik pada tahun 2024, 2025, 2026, dan 2027. Pada bulan Maret 2027, pejabat pelaksana tersebut mengajukan usulan uji kompetensi ke dalam jabatan fungsional pertama. Maka berdasarkan keterangan di samping, ketika mengusulkan uji kompetensi ke jabatan fungsional ahli pertama, ditetapkan angka kredit sebesar 37,5 angka kredit dengan detail perhitungan di bawah ini. Jadi kalau misalkan predikat kinerjanya itu lebih daripada 3 tahun, nyampe ke 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, ini dia dihitungkan angka kreditnya hanya berbatas 3 tahun.
Kalau untuk pelaksana mungkin pangkat puncak agak bingung ya. Kita ilustrasikan ke pengawas. Nah, pengawas ini pangkat puncaknya di golongan 3D. Ya Pak ya, kalau dia tidak punya S2. Nah, kemungkinan dia di 3D-nya ini sudah 5 tahun, sudah 6 tahun gitu loh Pak. Karena dia tidak bisa naik pangkat lagi gitu kan. Atau administrator yang sudah 4B, udah mentok tuh, nggak mungkin dianggap 4C karena administrator eselon 2A mentok di 4B. Atau pengawas eselon 4A dia mentoknya di 3D. Dia sudah lebih daripada 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Maka kepada yang bersangkutan, yang dihitungkan predikat kinerjanya adalah predikat kinerja 3 tahun terakhir. Kira-kira seperti itu ya Pak ya. Jadi kalau ada pengawas nih, golongannya 3D, udah mentok gitu kan, sudah 5 tahun, mau diangkat ke jenjang jabatan ahli muda, ya Pak ya. Kalau pengawas berarti ke ahli muda. Nah, itu predikat kinerjanya yang dihitungkan ditetapkan jadi angka kredit itu hanya 3 tahun terakhir dari predikat kinerjanya. Contohnya berarti 3 kalau dia predikat kinerja baik kali 100% dikali koefisien angka kreditnya berapa? Oh, di ahli muda itu 25. Maka 3 kali 25 sama dengan 75 angka kredit ya. Next, lanjut. Nah, ini kalau contoh perhitungan angka kredit yang nomor 3 tadi apa ya, mencele gitu kan. Kalau yang mencele ini Bapak Ibu tinggal lihat saja berapa angka kreditnya. Misalkan ada tadi pelaksana golongannya 3C 3D, udah langsung kasih angka kredit 100 ya Pak Ibu ya. Udah jangan pusing-pusing, lihat tabel peraturan BKN nomor 3 tahun 2023. Kalau contoh di sini adalah dia golongan 3B, kemudian ke ahli muda. Nah, ini pejabat pengawas ya Bapak Ibu. Pejabat pengawas yang golongannya masih 3B. Belum 1 tahun, belum disesuaikan ke golongan 3C, ternyata pindah, direkomendasikan untuk pindah ke jenjang jabatan fungsional gitu kan, melalui mekanisme perpindahan. Kalau dia 3B, berarti kasih kredit 50 gitu ya Pak ya. Kalau dia pengawas golongannya sudah 4A, berarti angka kredit dikasihnya berapa? 200. Nah, kok bisa tahu Pak 200? Di tabel ya, di tabel lampiran perban BKN nomor 3 tahun 2023. Next, lanjut. Nah, ini untuk contoh perpindahan pengangkatan jabatan fungsional melalui mekanisme perpindahan atau penyetaraan ya Bapak Ibu. Jadi perpindahan dengan penyetaraan, perpindahan ini angka kredit penyesuaian ya, mohon maaf ya. Contoh perhitungan angka kredit perpindahan CF ke JFO, mohon maaf. Ini rumus yang nomor 4, perpindahan dari jabatan fungsional ke jabatan fungsional lainnya. Ini contohnya ekstrim nih Pak, dari kategori keterampilan ke kategori keahlian. Kalau dulu Bapak Ibu, kalau masih ingat sebagai pengelola kepegawaian, sebagai pejabat fungsional, kalau kumulatif angka kredit di keterampilan pindah ke keahlian, perhitungannya dikali 65% ya Pak ya Bu ya, kalau konvensional kayak gitu, kali 60% dari angka kredit di keterampilannya, lalu dibawalah ke angka kredit di keahliannya. Kalau penghitungan metode berdasarkan perban BKN nomor 3 tahun 2023, kan ini mekanisme perpindahan, maka baik dari kategori keterampilan yang pindah ke kategori keahlian itu angka kreditnya di bawah semua ya. Jadi lebih enak nih Pak. Contohnya ini ada jenjang penyelia golongan 3D. Kemudian dia memenuhi syarat lainnya lah, sudah punya S1, sudah uji kompetensi dan lain-lain sebagainya, kita nggak omongin gitu kan. Diangkatlah yang bersangkutan ke jenjang jabatan ahli muda. Kalau jadi keterampilan Pak enaknya gitu Pak. Penentuan jenjang jabatan, Bu, kalau dari keterampilan ke keahlian, itu dilihat dari pangkat golongannya. Kalau misalkan dia golongannya sudah 3D, jenjangnya penyelia, ini boleh dia langsung ke ahli muda, nggak perlu ke ahli pertama. Jadi dianggapnya horizontal tuh penyelia sama ahli muda. Pangkat golongannya sama 3D, angka kreditnya di bawah, sebelumnya ada 125,
maka di ahli muda juga dikasih angka kredit 125. Nah, lebih enak ya, lebih enak pengaturan perwatuan BKN nomor 3 ketimbang yang dulu. Yang dulu itu 65%. Kalau sekarang 100%. Next, lanjut. Nah, ini kira-kira Bapak ya, pengisian formulir angka kreditnya. Ya, Bapak Ibu. Yang sebelah kiri ini tabel angka kredit, formulir akumulasi angka kredit. Ya, nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah memenuhi angka kredit nih, ya kan, dari angka kredit perpindahan ditambah dengan angka kredit penilaian kinerja tahun 2024, ternyata sudah bisa naik pangkat. Nah, tinggal dituangkan di formulir PAK konversinya. Mudah ya Bapak Ibu ya. Ini ada ketentuan nih Bapak Ibu, lama dan baru. Pak, kok lamanya 0 ya, barunya 58,33 gitu kan. Nah, ini golongannya adalah 3B gitu kan. Jadi kita tuangkan penentuan PAK-nya itu di yang baru. Kita sepakat ya, sepaham ya, jangan dituangkan di lama. Next, lanjut. Lalu bagaimana dengan mekanisme pengangkatan? Yang ketiga, pengangkatan jabatan fungsional melalui mekanisme penyesuaian atau penyetaraan. Nah, Bapak Ibu jangan pusing-pusing ya, karena untuk angka kredit penyesuaian atau penyetaraan itu tidak ada formulasi khusus. Jadi tinggal lihat aja Bapak Ibu, tinggal dibuka lampiran Permenpan 1 tahun 2023. Nah, di Permenpan itu ada 3 indikator kepada yang bersangkutan diangkat dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian. Itu yang pertama, indikatornya adalah pendidikan, kemudian masa kepangkatan, ya Bapak Ibu ya. Nah, itu menjadi indikator nih Bapak Ibu, pengalaman masa kepangkatannya ya. Nah, itu. Nah, bedanya apa antara penyesuaian dengan penyetaraan? Kalau penyesuaian, penentuan jenjang jabatan ini dimungkinkan atau dapat dilihat daripada pangkat golongan yang dimilikinya. Tapi kalau penyetaraan itu penentuan jenjang jabatannya itu dilihat dari jabatan existing yang didudukinya. Karena penyetaraan ini seyogianya ini hampir mirip dengan ketentuan penyetaraan jabatan Permenpan 17 tahun 2021. Next, lanjut. Nah, ini kira-kira ya Bapak Ibu ya, untuk ketentuan umum penyesuaian penyetaraan gitu kan, ini tiga indikatornya. Yang pertama adalah pangkat golongan yang dimilikinya, kemudian masa kerja dalam masa kepangkatannya ya, yang ketiga adalah kualifikasi pendidikan. Jadi 3 indikator yang dimaksud saya tadi. Kemudian kalau misalkan ada pejabat yang akan diangkat ke dalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyesuaian, golongannya masih 3A ya Bapak Ibu. Jadi menghitung masa kepangkatan pejabat tersebut jangan ketika yang bersangkutan diangkat dalam PNS, tapi dihitung dari TMT CPNS gitu ya. Jadi biar kita sepaham nih ketika kita baca tabel gitu kan, masa kepangkatannya yang pejabat yang masih 3A ini dari CPNS apa dari PNS gitu kan. Nah, kita sepaham nih harus dari TMT CPNS-nya, bukan dari TMT PNS-nya. Nah, kemudian kita memberikan ruang juga nih Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu mau naik pangkat, periodenya sama dengan periode pengusulan penyesuaian. Nah, kalau misalkan kenaikan pangkatnya sudah terbit terlebih dahulu daripada rekomendasi penyesuaiannya, maka rekomendasi tersebut disesuaikan dengan pangkat terakhirnya. Sehingga dimungkinkan nih Bapak Ibu, mana dulu nih rekomendasi penyesuaian apa naik pangkat, silahkan diajukan keduanya. Oh, nanti rekomendasi pengangkatannya melalui mekanisme penyesuaian akan menyesuaikan dengan pangkat terakhirnya. Next, lanjut. Nah, ini kira-kira contoh ya Bapak Ibu ya, perhitungan angka kredit penyesuaian atau penyetaraan. Nih, perhitungan angka kredit penyesuaian. Nih, contohnya dia
Ada jabatan pengawas ya Bapak Ibu ya, golongannya 3D, masa kepangkatannya ini sudah 2 tahun. Pendidikannya sarjana. Maka tinggal lihat Bapak Ibu di lampiran Permenpan 1 tahun 2023 ini tidak ada formulir khusus ya Bapak Ibu. Dilihat, oh ternyata angka kreditnya 75. Ya, karena dia sudah 3D, maka ditambah angka kredit dasar berapa? 100. Sehingga ditetapkanlah angka kreditnya 175. Hal ini berbeda nih Bapak Ibu, kalau misalkan dia penyetaraan. Jadi kalau misalkan di organisasi Bapak Ibu ada restrukturisasi organisasi sehingga dilakukan penyetaraan jabatan. Penyetaraan jabatannya jangan pakai Permenpan 17 ya, pakai Permenpan 1 tahun 2023. Kalau dia jabatannya administrator, kemudian pendidikannya magister, golongannya 3D, masa kepangkatannya 2 tahun, ini ceritanya mencele ya Bapak Ibu, baru 3D udah diangkat ke administrator. Maka jangan dilihat dari golongan 3D-nya, ya kan? Kalau golongan 3D-nya pasti diangkat ke ahli muda, ya. Dilihat jabatannya, kalau penyetaraan jabatannya apa? Administrator. Maka yang bersangkutan diangkat ke dalam jenjang jabatan CF ahli madya. Angka kreditnya berapa? Nah, angka kreditnya 76 ditambah angka kredit 100. Kira-kira seperti itu ya. Jadi 176. Ini kurang angka kreditnya. Nah, nanti nunggu nih dia diangkat administrator. Jadi dia akan masuk ke kondisi mencele kalau di konvensional, kondisi yang ketiga gitu kan. Dia nanti setelah 1 tahun duduk gitu kan. Umumnya kalau di ketentuan Permen 17 ini akan disesuaikan ke 4A. Nah, di ketentuan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2002 juga sama ya Bapak Ibu, kalau misalkan pengangkatan jenjang jabatannya mencele gitu kan, paling tidak 1 tahun dalam jabatannya itu bisa disesuaikan ke golongan sesuai dengan rentang jabatannya. Next, lanjut. Kira-kira seperti ini ya Bapak Ibu pengisian formulirnya. Tinggal nanti kumulatif angka kreditnya berapa. Apabila sudah memenuhi angka kredit kumulatif, maka dituangkan dalam formulir VAK konversinya. Next, lanjut. Nah, lalu bagaimana dengan promosi nih Bapak Ibu? Kalau promosi Bapak Ibu, pendekatan pola karirnya itu ada 2. Jadi kalau di Permenpan 21 tahun 2022 kita mengenal 3 pendekatan pola karir. Bisa dia horizontal, dia bisa vertikal, dia bisa diagonal. Nah, yang vertikal dan diagonal itu digunakan di pengangkatan secara promosi. Kapan yang pola karirnya diagonal? Pada saat yang bersangkutan diangkat dari non jabatan fungsional ke jabatan fungsional atau dari jabatan fungsional ke non jabatan fungsional. Contohnya Pak, misalkan dari pelaksana ke ahli muda, diagonal naik ke atas. Kalau dia ahli muda, JF ahli muda diangkat ke administrator. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi diagonal naik ke atas ya Pak ya. Gitu. Lalu kapan kalau pendekatannya vertikal? Nah, pendekatan vertikal ini kalau Bapak Ibu sebagai pejabat fungsional naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Vertikal naik ke atas, dari ahli pertama ke ahli muda, muda ke madya, madya ke utama. Kira-kira seperti itu. 2 pendekatan ini syaratnya beda-beda ya Pak ya. Kalau yang promosi yang diagonal, syaratnya Bapak Ibu harus predikat kinerjanya sangat baik, minimal 2 tahun terakhir berturut-turut ya. Jadi tidak dilengkap sangat baik, baik, sangat baik. Tapi harus sangat baik ya gitu, baru silakan diajukan promosi secara diagonal. Nah, kalau yang pendekatannya vertikal, ya kan, yang naik jenjang jabatan, predikat Bapak Ibu minimal nilainya baik, syukur-syukur nilainya sangat baik, ya. Karena kenapa? Ada satu syarat lain, apa itu? Terpenuhinya kumulatif angka kredit. Nah, kira-kira seperti itu. Bagaimana cara menghitungnya? Next, lanjut. Nah, ini ya Bapak Ibu ya.
Kalau misalkan dia angka kredit promosi ke dalam jabatan fungsional, cara menghitungnya ditetapkan berdasarkan konversi predikat kinerja ditambah dengan angka kredit dasar. Hampir mirip formulasinya di perpindahan dari jabatan lain. Cuma bedanya kalau dia promosi, dia langsung diagonal jenjang jabatannya. Kalau misalkan perpindahan, dia jenjang pola karirnya adalah horizontal. Nah, kalau angka kredit promosi yang vertikal naik jenjang jabatan, tadi saya kasih tahu bahwa dilihat dari kumulatif angka kredit dan predikat kinerjanya minimal baik. Next, lanjut. Nah, ini secara teknis nih hitung-hitungan nih Pak. Nih, ada seorang pejabat administrator, ya kan? Karena dia promosi 2 tahun berturut-turut nilainya sangat baik, gitu kan, oleh pimpinannya, karena juga memenuhi syarat objektif lainnya. Jadi indikator ini bukan satu-satunya indikator ya Pak ya. Ini salah satu indikator saja. Dan juga sudah masuk di tim penilai kinerja PNS, gitu kan. Yang bersangkutan memang layak untuk dipromosikan, gitu kan. Maka ketika dipromosikan di administrator, bukan ke jabatan madya, bukan. Kalau itu mah diangkat perpindahan, ya Bapak Ibu ya. Kalau di administrator dipromosikan, berarti dia ke ahli utama. Nambah ya Pak ya, administrator 58, utama langsung 65. Nah, luar biasa ya. Kira-kira di tatapan matanya nih Bapak Ibu, wah, kepengen ya promosi ya. Saya juga kepengen Pak ya. Mudah-mudahan bisa ya. Nah, pada bulan Januari 2026 yang bersangkutan nih uji kompetensi ya Pak ya. Jadi memang kalau baik itu perpindahan, baik itu penyesuaian atau penyetaraan, baik itu promosi, itu dikunci ya Pak ya dengan apa? Dengan formasi, ya kan? Ada kebutuhan, ikut uji kompetensi gitu ya kira-kira ya. Nah, ini dihitungkan nih Bapak Ibu, 2024 dan 2025 predikatnya sangat baik. Nah, rumusnya sama dengan yang perpindahan. Presentasi predikat kinerja dikali koefisien angka kredit. Nah, dikali 2 tahun, karena 2 tahun yang berturut-turut ya 2024 dan 2025. Presentasi predikatnya 150% ya Pak ya. Mudah-mudahan sudah hafal ya. Kalau sangat baik 150%. Kalau baik 50%. Dikali koefisien angka kredit. Koefisien angka kredit di jenjang ahli utama. Koefisien di jenjang ahli madya ini ya. Ahli madya. Iya, ini 37,5 dikali 2 tahun. Jadi sama dengan 112,5 angka kredit. Nah, ini angka kredit dasarnya 100. Maka ini 100 ditambah 112,5. Ini setahu ini contoh. Setahu saya ini koefisien angka kreditnya harusnya ini di ahli utamanya mungkin ya 50. Contohnya sepertinya ini yang pengawas ke madya ini Pak Dedi ya. Iya, betul. Contohnya ini keliru. Iya, tim mohon maaf ya, izin Bapak Ibu. Koefisien angka kreditnya ini sama ya Bapak Ibu ya dengan koefisien angka kredit dia duduk di jenjang apa gitu kan, di ahli utama berarti 50. Nah, ini kebetulan ini koefisien angka kreditnya seharusnya ini contohnya ini dari pengawas ke ahli madya. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Next, lanjut. Nah, ini kira-kira pengisian formulir konversinya ya Bapak Ibu. Nanti tinggal dituangkan ke formulir PAK konversinya apabila yang bersangkutan sudah naik memenuhi angka kumulatif untuk naik pangkat, naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Next, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu terkait pengaturan kenaikan pangkat dan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Next, lanjut. Nah, perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa mekanisme terkait kenaikan jenjang jabatan ini ketentuannya tidak berbeda jauh dengan ketentuan pada peraturan sebelumnya, bahwa
untuk naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, ini Bapak Ibu harus melihat formasinya dulu. Apakah ada formasi? Jadi di jabatan fungsional ini unik ya Bapak Ibu ya. Yang naik pangkat mau naik jenjang jabatan, ini ditetapkan jenjang jabatannya dulu, baru naik pangkat. Nah, bisa naik jenjang jabatan nih jika ada formasi. Yang kedua adalah memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi. Ya, contohnya Bapak Ibu mau naik pangkat dari ahli pertama ke ahli muda, berarti kumulatif angka kredit yang dibutuhkan adalah 100. 100 dari mana? 3A-nya 50, 3B-nya 50. Kalau misalkan dari ahli muda ke ahli madya, butuh angka kredit kumulatifnya berapa? 200. Kenapa 200? Karena dari 3C-nya 100, 3D-nya 100. Jadi menilainya angka kreditnya itu berbeda jauh ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu kan kalau konvensional 100, 150, 200, 300, 400 gitu ya. Kalau sekarang kecil-kecil. Karena kenapa sih Pak? Karena di model angka kredit integrasi maupun angka kredit konversi dalam hal ini sesuai dengan Permen 1 tahun 2023 ini sama ketentuannya. Apa itu? Bahwa angka kreditnya kita mengenal istilah pakai habis, habis pakai. Gitu ya Pak. Apa Pak, Bu? Pakai habis, habis pakai. Kapan mekanismenya pakai habis? Kalau naik jenjang. Jadi Bapak Ibu udah kumpulin angka kredit, dipakai naik jenjang, habis. Kembali ke nol nilainya. Kapan yang habis pakai? Jadi habisnya dipakai. Bapak Ibu kalau misalkan naik pangkat, masih dalam jenjang jabatan yang sama. Jadi misalkan di 3A, Bapak Ibu kan mau naik pangkat ke 3B butuhnya 50. Nah, Bapak Ibu sudah kumpulkan 55. Naik pangkatlah dipakai ke naik pangkat ke 3B, ya kan? Habis dipakai ada sisanya gitu kan. 5. Nah, 5 ini boleh dipakai di 3B. Kira-kira seperti itu. Pakai habis, habis pakai gitu ya kan. Jadi kalau naik jenjang itu angka kreditnya pakai habis. Jadi pun ada kelebihan berapapun, kalau sudah naik jenjang gitu kan, nah berarti dia sudah habis dipakai ya Bapak Ibu ya. Kemudian memiliki predikat kinerja paling rendah baik dalam 1 tahun terakhir ya Bapak Ibu ya. Ini predikat kinerja juga harus diperhatikan. Tidak mungkin ya diusulkan kenaikan jenjang jabatannya ternyata predikatnya cukup gitu kan. Tadi Mbak Ipa sampaikan harus ada evaluasi. Kalau di PP 30 itu evaluasi 6 bulan ya Bapak Ibu ya. Nanti konsekuensinya ke hukuman disiplin. Kemudian juga mengikuti dan lulus uji kompetensi ya Bapak Ibu ya. Jadi memang tidak hanya 3 syarat tadi dipenuhi, juga harus memenuhi mengikuti dan lulus uji kompetensi. Pak, bagaimana usulannya gitu kan? Jadi usulannya Bapak Ibu setelah Bapak Ibu dinilaikan angka kreditnya oleh atasan Bapak Ibu, kemudian atasan Bapak Ibu menetapkan PAK konversi Bapak Ibu, diusulkan nih ke Biro SDM ya, melalui pimpinan unit organisasi, pimpinan unit kerja Bapak Ibu gitu kan. Nanti dari Biro SDM gitu kan mengusulkan nih, mengajukan ke instansi pembina. Jadi dari PPK melalui JPT Pratama di bidang kepegawaian mengajukan usulan uji kompetensi ke instansi pembina. Nah, nanti dari instansi pembina ini melakukan uji kepada Bapak Ibu nih, para calon pejabat fungsional, para pejabat fungsional yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Nanti keluar nih dari instansi pembina rekomendasi hasil uji kompetensinya. Nah, hasil daripada rekomendasi uji kompetensi tadi ini bisa menjadi dasar bagi PPK untuk menaikkan yang bersangkutan ke jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Next, lanjut. Nah, ini kira-kira ya Bapak Ibu terkait penilaian mekanisme kinerja menjadi angka kredit PAK. Tadi sudah saya sampaikan. Next, lanjut. Next, lanjut. Oke. Lalu bagaimana dengan kenaikan pangkatnya? Nah, kalau kenaikan pangkat juga mekanismenya tidak
syaratnya, ketentuannya itu tidak berbeda jauh dari ketentuan sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, kalau untuk naik pangkat itu minimal atau paling singkat 2 tahun dalam pangkat terakhir ya Bapak Ibu ya. Dilihat udah naik pangkat apa belum nih saya nih, perpindahan misalkan. Perpindahan bisa nggak Pak langsung naik pangkat? Lihat, dia sudah 2 tahun belum di pangkat terakhir, jangan baru 1 tahun gitu kan. Kemudian memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk KP setingkat lebih tinggi. Ya, sudah memenuhi belum? Kalau belum ya jangan usulkan kenaikan pangkat. Kalau sudah silakan. Kemudian nilai predikat kinerjanya ini paling rendah baik dalam 2 tahun terakhir. Jadi memang mengikuti syarat dari pangkat tadi ya, minimal 2 tahun terakhir. Kemudian apabila nih ada syarat Bapak Ibu ya, unik nih di kenaikan pangkat jabatan fungsional. Apabila nih kenaikan pangkatnya mengakibatkan kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi ya Pak Bu ya. Mana yang ditetapkan terlebih dahulu, kenaikan pangkatnya atau kenaikan jenjangnya? Bu, Ibu biasanya lebih tahu nih daripada Bapak. Oh enggak ya, Bapak lebih tahu daripada Ibu. Semua-semua lebih tahu nih. Kalau ada pejabat fungsional yang naik pangkat setingkat lebih tinggi, ya, yang mengakibatkan kenaikan jenjang jabatan, itu pangkatnya dulu yang ditetapkan baru jenjang, atau jenjang jabatannya dulu ditetapkan baru pangkat? Iya, tahu semua ya. Jadi kenaikan jenjang jabatannya dulu, baru kenaikan pangkatnya. Contohnya Pak, contohnya nih ada ahli muda golongan 3D. Mau naik pangkat ke 4A, boleh nggak langsung naik pangkat? Nggak boleh, ya ditolak sama BKN. Jadi harus gimana Pak? Tetapkan dulu kenaikan jenjangnya. Ke jenjang mana Pak? Jenjang madya. Baru diusulkan kenaikan pangkatnya ke 4A. Kira-kira seperti itu ya. Jadi jangan kaget, jangan khawatir. Wah BKN nggak adil nih, ngusulin naik pangkat nggak bisa. Oh kenapa emang? Karena nggak ditetapkan jenjang jabatannya. Karena kenapa? Formasinya penuh, gitu kan? Akhirnya nggak naik jenjang jabatan. Kira-kira seperti itu. Solusinya gimana Pak? Nanti di slide berikutnya. Kita teruskan dulu. Pak, bagaimana kalau ada pejabat dia sebelumnya CPNS, formasinya jabatan fungsional, tidak diangkat dalam jabatan fungsional? Berarti kepada yang bersangkutan kita kasih pembinaan. Sebenarnya sih dikasih pembinaannya ke institusionalnya, gitu kan. Cuma efeknya ke pejabat yang bersangkutan. Apa Pak pembinaannya? Tidak diberikan kenaikan pangkat apapun sampai yang bersangkutan diangkat ke dalam jabatan fungsional. Karena kenapa? Sudah tidak diperlukan syarat-syarat apapun. Cuma ketika dia PNS diangkat, itu aja syaratnya. Syaratnya apa Pak? Lulus jadi PNS, ya kan? Kalau dia nggak lulus jadi PNS Pak, ya diberhentikan gitu kan. Syaratnya apa? Satu, lulus aja jadi PNS, langsung dia diangkat dalam jabatan fungsionalnya. Kadang ada juga yang nyeleneh gitu kan. Pak, saya punya S2, saya naik pangkat dulu deh, ke 3B baru diangkat ke jabatan fungsional. Nggak dikasih, ya nggak dikasih ya Pak Bu ya, jangan dikasih. Jadi prosesnya diangkat saja dulu dalam jabatan fungsionalnya, baru tinggal usulkan penyesuaian ijazahnya. Jangan penyesuaian ijazahnya baru diangkat dalam jabatan fungsionalnya. Jangan ya Bu ya. Diangkat dulu dalam jabatan fungsionalnya, baru usulkan penyesuaian ijazahnya. Pak, rugi Pak? Enggak. Sama. Ya kan? Sama. Iya, sama Pak. Sama. Diuntungkan Pak? Diuntungkan. Gimana caranya? Slide berikutnya ya. Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan ada pejabat fungsional yang CPNS formasi jabatan fungsional, jadi harus diangkat dalam jabatan fungsionalnya terlebih dahulu. Ini ada ketentuan nih Bapak Ibu penetapannya ya, hati-hati. Jadi jangan sampai ada ahli utama, kemudian kenaikan pangkatnya itu ditetapkan oleh kepala sekda, gitu kan? Jangan ya. Jadi ditetapkan oleh Pak Presiden, gitu kan? Kalau dia madya, nah ini BKN atas nama Presiden ya Bapak Ibu. Nah kalau dia 4B ke 4C boleh nih PPK-nya. Nah selain itu boleh PPK mendelegasikan.
sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku. Nah, next lanjut. Nah, ini yang saya janjikan ya Pak Bu ya. Untuk Bapak Ibu sabar gitu kan. Pak, lanjutkan Pak. Iya kan? Enaknya di mana Pak? Kalau misalkan dia sudah memenuhi angka kredit kumulatif, tapi formasinya nggak ada, boleh nggak dia yang bersangkutan naik pangkat? Jawabnya boleh. Jadi dikasih kenaikan pangkatnya 1 kali saja. Berapa kali Pak? 1 kali ya, jangan berkali-kali. 1 kali aja. Kalau mau berkali-kali naik jenjang dulu gitu ya. Baru tuh menyesuaikan, bisa naik pangkat sesuai dengan jenjang jabatannya. Contohnya tadi Pak, dia ahli muda 3D. Dia sudah memenuhi kumulatif angka kredit, dia sudah uji kompetensi, dia pokoknya sudah lulus dan siaplah memenuhi syarat-syarat untuk naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Tapi formasinya tidak ada. Peta jabatannya ada enggak? Ada Pak. Ini media ada di tempat saya Pak. Cuma formasinya aja penuh Pak. Butuhnya 2, udah keisi 2. Boleh nggak saya naik pangkat ke 4A? Boleh. Silakan usulkan kenaikan pangkatnya ke 4A. Pak, tapi formasinya nggak ada. Peta jabatannya nggak ada juga. Nggak bisa kalau itu. Ya, jadi kalau misalkan nggak ada peta jabatannya jangan diusulkan ke 4A karena memang nggak ada Pak. Tempat kami mentoknya cuma sampai ahli muda doang. Ya sudah, berarti di 3D nggak bisa diusulkan ke 4A. Kira-kira seperti itu kuncinya ya, ada di peta jabatannya. Cuma formasinya penuh dan yang bersangkutan sudah memenuhi syarat-syarat untuk naik jenjang jabatan. Pak, saat naik jenjang jabatan, iya. Uji kompetensi dong, iya. Jadi yang bersangkutan uji kompetensi. Cuma naik pangkat doang uji kompetensi Pak, iya. Sebenarnya bukan naik pangkat uji kompetensinya, naik jenjang gitu. Cuma formasinya nggak ada, peta jabatannya ada, nah, boleh naik pangkat. Pak, misalkan nih Pak, saya udah naik 4A nih Pak, berkat peraturan BK nomor 3 tahun 2023 gitu kan. Ternyata 4 tahun berikutnya belum ada formasi juga. Boleh nggak saya naik ke 4B? Nah, boleh nggak Pak, Bu? Nggak boleh ya. Jadi cuma sekali doang. Mau naik ke 4B harus diangkat ke jenjang madya dulu. Jadi banyak-banyak berdoa. Ya, bukan banyak berdoa yang existing mutasi atau apa-apa. Banyak-banyak berdoa ditambahkan masih kira-kira seperti itu ya. Nah, next lanjut. Nah, ini pengangkatan kembali nih. Pengangkatan kembali ini gimana nih, Pak? Jadi Bapak Ibu, selain 4 mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional, mungkin Bapak Ibu masih ingat. Yang pertama pengangkatan pertama, yang kedua perpindahan dari jabatan lain, yang ketiga penyesuaian atau penyetaraan, yang keempat adalah promosi. Selain keempat pengangkatan dalam jabatan fungsional, ini masih ada kartu as. Masih ada satu lagi pengangkatan dalam jabatan fungsional. Apa tuh Pak? Pengangkatan kembali. Yang kayak gimana tuh Pak? Jadi Bapak Ibu, ya ini rahasia kita bersama ya. Jadi sekarang itu pejabat fungsional itu apabila menemui 6 kondisi yang akan saya sebutkan, ini tidak ada lagi istilah pemberhentian sementara. Jadi kalau Bapak Ibu nemuin ke-6 kondisi ini ke jabatan fungsional, diberhentikan dari jabatan fungsionalnya. Ya, ini rahasia kita bersama nih. Ya, jadi sudah tidak ada lagi pemberhentian sementara. No, nggak ada. Diberhentikan, ya, diberhentikan dari jabatan fungsional. Pak, bisik-bisik dong yang 6 itu yang apa, gitu kan? Tenang, saya kasih tahu. Yang pertama tidak memenuhi kompetensi, ya. Yang kedua dia CLTN. Yang ketiga itu dia tugas belajar lebih daripada 6 bulan. Yang keempat dia itu diberhentikan sementara jadi dari PNS-nya. Yang kelima itu dia ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsionalnya, seperti diangkat dalam jabatan administrasi dan jabatan pimpinan tinggi, ya Bapak Ibu. Yang terakhir apa Bu? Mengundurkan diri, ya.
Yang mengundurkan diri sama yang tidak memenuhi kompetensi ini tidak bisa diangkat kembali. Ya, hati-hati nih Bapak Ibu nih. Saya udah nggak ini lagi lah sama jabatan fungsional, mau cerai gitu kan, mau pisah. Nah, ini hati-hati nih kalau pengunduran diri, nanti Bapak Ibu nggak bisa diangkat lagi dalam jabatan fungsional yang sama. Ya, jadi dialogkan. Nah, yang boleh diangkat kembali itu yang 4 saja, yang 2 nggak boleh. Yang 4 yang mana berarti? Yang pertama, kalau dia tugas belajar, selesai tugas belajar boleh diangkat lagi. Nah, boleh diangkat. Yen ono por masih gitu. Terus apa? Yang CLTN, selesai CLTN-nya boleh diangkat lagi, boleh. Kalau ada formasi. Kemudian yang ketiga, yang diberhentikan sementara sebagai PNS. Nah, boleh itu diangkat lagi gitu kan. Yang diberhentikan sementara sebagai PNS ini ada 3 contohnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat, yang ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsionalnya, seperti diangkat dalam jabatan administrasi dan jabatan pimpinan tinggi. Nah, bagaimana cara ngitung angka kreditnya? Next, lanjut. Nah, ini ternyata nih Bapak Ibu nih, saya kasih saya kasih bocoran lagi nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu diberhentikan karena yang keempat nih tadi, diberhentikan karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsionalnya, seperti diangkat dalam jabatan administrasi atau jabatan pimpinan tinggi. Kalau selesai melaksanakan tugas di JA atau JPT, ini pengangkatannya ke dalam jabatan fungsional boleh dengan mekanisme pengangkatan kembali atau dengan mekanisme perpindahan dari jabatan lain. Ya Bapak Ibu. Contohnya ada JF ahli muda, ya kan? Kemudian diangkat dalam jabatan administrator. Naik pangkat dia ke 4A, ke 4B, ya kan? Lalu selesai di jabatan administratornya, boleh nggak Pak saya ke jabatan fungsional ahli muda lagi? Boleh. Boleh nggak Pak saya disesuaikan dengan pangkat saya sekarang 4B ke jabatan fungsional ahli media karena saya duduk sekarang administrator? Boleh. Kalau dia ke JF ahli media, dia dengan mekanisme perpindahan dari jabatan lain. Artinya dia harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dengan mekanisme pengangkatan jabatan fungsional melalui perpindahan di jabatan lain. Syaratnya apa? Usia. Syaratnya apa lagi? Mengikuti dan lulus uji kompetensi. Syaratnya apa lagi? Predikat kinerja. Syaratnya apa lagi? Ada formasi dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu. Yang terutama nih usia nih Bapak Ibu. Saya khawatir sekali nih. Dia udah JF, dia udah administrator, usianya sudah 56, pengen diangkat ke dalam jabatan fungsional ahli media, udah langsung ditolak aja ya Pak Bu. Karena kenapa? Usianya sudah lewat. Ya, karena untuk diangkat dalam media itu minimal usianya 55 tahun. Kira-kira seperti itu. Berarti saya dengan mekanisme pengangkatan kembali, silakan. Kalau mekanisme pengangkatan kembali tidak melihat batas usia pengangkatannya. Yang kedua, itu tidak perlu uji kompetensi. Yang ketiga, dikembalikan ke jenjang jabatan yang terakhir kali ditinggalkannya. Siapa Pak Bu yang menentukan yang bersangkutan apakah pengangkatan kembali atau perpindahan dari jabatan lain? Pada prinsipnya itu adalah kewenangannya PK. Tapi paling tidak ya mendengarkan aspirasi apabila PNS atau pejabat termasuk itu memiliki memang kinerjanya terhadap organisasi itu sangat signifikan, ya kan? Sehingga pejabat yang berwenang ini memberikan masukan kepada PPK untuk hal tersebut. Jadi kalimat di ketentuan kami memang dapat, baik itu dengan pengangkatan ataupun perpindahan dari jabatan lain. Jadi opsional. Next, lanjut. Izin Pak Dadi, maksimal 10 menit lagi ya. Iya, 10 menit lagi. Ternyata slide yang terakhir. Next. Nah, ini. Next, lanjut. Nah, ini sama saja. Next, lanjut, Bapak Ibu.
Next. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ada amanah ya Bapak Ibu di ketentuan peralihan Peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 itu untuk melakukan penyesuaian angka kredit. Penyesuaian yang mana Pak? Penyesuaian kalau penetapan angka kredit Bapak Ibu masih ditetapkan dengan konvensional. Karena kenapa? PAK konvensional itu tidak boleh dijumlahkan langsung dengan hasil konversi predikat kinerja berdasarkan Permenpan 1 tahun 2023. Kok iso Pak? Iya, karena kalau kita lihat tabel angka kredit di Permenpan 1 tahun 2023 itu angka kreditnya sudah kecil-kecil. Tadi ya contohnya 3A 50, 3B 50. Kalau misalkan dijumlahkan dengan konvensional, ntar angka kreditnya jadi gede. Ya, contohnya PAK konvensional 125. Ya, terus dapat predikat kinerjanya baik di 2023, dapat angka kredit 12,5. Itu nggak boleh 125 ditambah 12,5 jadi 137,5 misalkan. Itu nggak boleh. Jadi yang PAK konvensional tadi, yang 125 tadi, itu disesuaikan dulu ke angka kredit integrasi. Next, lanjut. Nah, rumusnya Pak, untuk melakukan penyesuaian tadi, itu ada di Peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 pasal 26 lampiran ketiga. Rumusnya gimana Pak? PAK penyesuaian integrasi sama dengan PAK konvensional terakhir dikurangi nilai dasar. Nilai dasarnya yang mana Pak? Nilai dasarnya ini tergantung. Nilai dasarnya bisa berdasarkan jenjang jabatannya, bisa berdasarkan pangkat golongannya, tergantung kondisinya. Kita sudah memetakan untuk PAK konvensional itu ada 5 kondisi. Kondisi ideal dan kondisi mencele. Mencele itu artinya jenjang jabatannya tidak sesuai dengan pangkat golongannya. Namun Bapak Ibu jangan khawatir ya. Wah, ini ribet lagi nih ngitung-ngitung gitu kan. Bapak Ibu tinggal menggunakan aplikasi disepakati.bkn.go.id. Bapak Ibu tinggal menginputkan PAK konvensional terakhir, tinggal klik, nah, sudah dihitungkan oleh aplikasi nilai Bapak Ibu berdasarkan 5 kondisi tadi. Insya Allah valid ya, insya Allah sesuai angka kreditnya, tinggal ditetapkan. Oleh siapa ditetapkannya? Oleh pejabat penetap angka kredit sesuai dengan sebelumnya di konvensional ya Bapak Ibu. Jadi ini penetapannya ini sama dengan pejabat penetap angka kredit di konvensional. Next, Pak, Bu, siapa yang melakukan penyesuaian angka kredit? Nah, jadi yang melakukannya ini adalah tim penilai atau sekretariat tim penilai. Silakan berkoordinasi. Baik itu di instansi tim penilai di instansi pembina maupun tim penilai di instansi pemerintah pusat atau daerah. Next, lanjut. Ini output aplikasinya ada 3 ya Bapak Ibu, ada 3 formulir. Ada formulir penghitungan dan akumulasi angka kredit. Jadi nilai PAK konvensional Bapak Ibu dikurangi nilai dasar. Nah, nilai dasar ini ketahuan nih Bapak Ibu nih. Nilai dasar Bapak Ibu ini dilihatnya dari jenjang atau dari pangkat golongan. Nanti dapat nih nilai penyesuaian angka kredit integrasi dari angka kredit konvensional diubah ke angka kredit integrasi. Bukan diubah ya, disesuaikan ke angka kredit integrasi. Nah, formulir yang ketiga ini adalah formulir PAK penyesuaian integrasinya. Dan PAK inilah yang kemudian nanti kumulatif angka kreditnya dapat dijumlahkan dengan angka kredit konversi Permenpan 1 tahun 2023. Next, lanjut. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu ya pas, kira-kira kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa menambah hasanah pengetahuan Bapak Ibu terkait pembinaan teknis jabatan fungsional. Membawa